Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Mabilingwal. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih teman-teman, yaitu seputar pelaksanaan Food Fest dalam rangka Hari Gizi Nasional. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arsita Zahrani Kusuma sebagai podcaster bersama narasumber kita yaitu Mr. Haris Syarifuddin. Selamat siang Mr. Selamat siang Arsita. Baik. Nah, mungkin teman-teman banyak nih masih yang belum tahu atau belum paham nih apa sih kaitannya acara kita Food Fest dengan Hari Gizi. Nah, untuk pertama-tama mari kita membahas apa sih Mister Hari Gizi itu? Ya, jadi Hari Gizi adalah event tahunan ya yang diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia karena tanggal 25 Januari tersebut berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan. Jadi berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan itu tahun 25 Januari 1951 yang disahkan oleh Lembaga Makanan Rakyat, yang disahkan oleh Menteri Kesehatan waktu itu. Nah, Menteri Kesehatan waktu itu menunjuk Profesor Rowo Sudarmo sebagai kepala sekolah tersebut dan dikenal sebagai Bapak Gizi Nasional pada saat ini. Jadi Hari Gizi diperingati bertujuannya apa? Sebagai reminder kita sebagai masyarakat Indonesia untuk eh, apa? Lebih care ke gizi. Jadi lebih ke care apa itu gizi, cara memenuhi gizi itu bagaimana, dan meminimalisir terjadinya stunting pada anak-anak seperti itu sih. Tapi gini Mister, kan sebelum ini saya juga pernah ya cari-cari tahu nih di artikel-artikel. Acara peringatan Hari Gizi ini tuh 28 Februari. Itu bagaimana Mister? Oh iya, jadi ada 2 hari ya, antara tanggal 25 Januari atau tanggal 28 Februari. Kedua hari tersebut sama-sama diperingati Hari Gizi, tapi 2 hari tersebut memiliki perbedaan, yaitu di tanggal 25 Januari itu diperingati Hari Gizi Nasional dan Makanan Nasional. Sedangkan 28 Februari diperingati Hari Gizi Nasional saja. Jadi perbedaannya di situ. Jadi untuk 2 hari tersebut tidak perlu dilakukan perdebatan karena setiap hari kita harus memenuhi gizi kita seperti itu. Nah, setelah kita ini sudah tahu nih sejarahnya, mulai dari tanggalnya ini ada 2. Nah, Ya. menurut Mister ini, gizi itu apa sih Mister? Maksudnya manfaat gizi itu apa buat kita? Oke, jadi gizi itu harus dipenuhi oleh setiap manusia ya. Karena apa? Karena setiap manusia itu membutuhkan karbohidrat yang pertama. Terus yang kedua yaitu protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin dan mineral. Karbohidrat kita bisa mendapatkan tersebut dari makanan yaitu nasi, susu, gula itu mengandung karbohidrat. Terus protein juga eh, dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein itu ada 2 jenis, yaitu ada protein esensial dan non esensial. Apa itu protein esensial? Protein esensial itu protein yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak bisa membuatnya atau tidak bisa mensintesis. Jadi kita harus eh, memenuhi kebutuhan protein tersebut dari luar atau dari makanan. Makanya kita butuhkan telur, terus ikan, daging seperti itu. Terus yang kedua ada protein non esensial, yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh bisa mensintesis protein tersebut seperti itu. Terus yang ketiga ada lemak ya. Lemak juga ada 2, yaitu lemak esensial dan lemak non esensial. Lemak esensial yaitu dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh tidak bisa mensintesis. Kalau lemak non esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh bisa eh, mensintesisnya. Terus lemak juga dibedakan lagi ya. Lemak ada lemak nabati dan lemak hewani. Jadi lemak itu ada 2, lemak nabati dan lemak hewani. Kalau lemak nabati berarti dihasilkan oleh tumbuhan, misal lemak dari kelapa sawit seperti itu lemak nabati. Kalau lemak hewani lemak yang dihasilkan oleh hewan seperti itu. Kalau misalnya Mister, kan ini ada 5 nih yang Iya, harus dipunya sama kita. Kalau salah satunya aja yang berkurang tidak dikonsumsi kita itu gimana Mister? Ada dampak kah? Ya, jadi kelima ini harus balance ya, harus seimbang. Jadi apabila salah satunya tidak terpenuhi akan mengakibatkan
tidak keseimbangannya tubuh. Misal salah satunya dihilangkan. Kita tidak mengkonsumsi karbohidrat. Kalau tidak ada karbohidrat berarti tidak ada lemak yang masuk. Karena karbohidrat ini contohnya glukosa ya. Glukosa kalau bila terlalu banyak terus diolah menjadi glikogen. Glikogen kalau tidak diolah menjadi lemak. Kalau lemak tidak ada berarti kita tidak ada semangat untuk belajar atau semangat untuk beraktivitas seperti itu. Energi. Iya, energi. Jadi kelimanya harus terpenuhi secara seimbang. Tidak boleh ada yang berlebihan seperti itu. Kalau kita mengonsumsinya itu harus secara langsung bersamaan atau boleh nggak kalau misalnya pagi makanan karbohidrat sama protein gitu boleh nggak Mister kira-kira? Kalau bisa kelima-limanya harus terkandung dalam sekali makan ya. Misal makanan dalam kita sarapan dalam sekali makan itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang cukup. Jadi sekali makan kita terpenuhi 5 gizi tadi, yaitu gizi seimbang seperti itu. Yang pernah saya tahu nih Mister, Iya. kan kalau kekurangan gizi terutama di Indonesia ini kan stunting Mister. Iya. Nah stunting itu gimana sih Mister? Apa itu stunting? Jadi stunting adalah keterlambatan tumbuh dengan seusianya. Misal seusia 2 tahun, seharusnya anak tersebut memiliki tumbuh sekian idealnya, tapi anak tersebut tidak memenuhi tinggi ideal, maka itu dikatakan stunting atau keterlambatan tumbuh kembang. Nah, stunting ini jadi topik utama karena apa? Karena tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Tidak bisa dianggap remeh karena yang langsung menangani program penurunan stunting yaitu Wakil Presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di mana pada tahun 2013 angka stunting kita itu berada di 37,4%. Itu sangat tinggi banget. Setelah dilakukan program mengalami penurunan sampai tahun 2021 turun di angka 24,4%. Tapi pemerintah memiliki target yaitu di 14% seperti itu. Jadi stunting tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut generasi berikutnya seperti itu. Setahu saya juga stunting itu mempengaruhi daya ingat nggak sih Mister? Kayak karena kurang gizi kan otomatis kita sendiri itu susah berpikir gitu. Iya. Berarti ini benar-benar harus Iya. ditangani Jadi ya Mister ya. sebagai pelajar gizi harus terpenuhi semua demi menunjang kita belajar. Kalau gizi tidak terpenuhi kita malas belajar, ngantuk di sekolah, pelajaran tidak akan masuk, diterangkan oleh guru tidak akan masuk, seperti itu harus kita. Iya, berarti teman-teman jangan lupa ya sarapan dulu sebelum berangkat. Iya. Nah, Mister, ini nanti ini loh kakak kelas 12 ini kan sudah mulai ujian-ujian kelulusan. Iya. Otomatis mereka nanti banyak yang merantau. Kalau merantau makanannya kan sudah nggak disiapin sama rumah lagi. Itu gimana Mister? Kalau mereka sukanya makan-makan yang instan gitu. Terus juga ada kasus nih Mister kalau ada mahasiswa ini meninggal karena mengkonsumsi makan mie instan. Iya. Jadi kalau makan yang instan kalau terlalu panjang jangkanya itu juga tidak baik ya. Sebagai anak kos, Mister dulu pernah kos ya. Informasi aja. Jadi kalau sebagai anak kos kita harus pintar-pintar mencari makanan. Misal di warteg itu jual lauk saja, kita bisa memanage uang atau memanage manajemen, yaitu kita bisa memasak nasi sendiri, lauknya beli di luar seperti itu. Atau kalau ada waktu lebih kita memasak sendiri. Memasaknya jangan memasak mie ya. Bisa ayam goreng, terus tumis kangkung, itu mudah banget kok. Bisa dicoba di rumah buat belajar. Nih. Tipsnya bagus ya Mister ya. Nah, sekarang ini kita bahas tentang sekolah kita ini Mister. Iya, siap. Kan sekolah kita ini ada 2 kantin Mister, kantin sekolah sama kantin koperasi. Nah, menurut Mister ini selama mengamati kegiatan istirahat kita, makan-makan termasuk bekal dan belajar di kantin itu udah memenuhi belum sih menu-menunya di kantin itu? Kalau selama Mister mengamati ya, di koperasi sudah
banyak variasi makanan, tapi yang banyak itu makanan ringan. Untuk kebutuhan makanan berat, misal makan nasi, itu variasinya cuma sedikit di koperasi. Kalau di kantin kebutuhannya karena menunya berganti-ganti ya, dan itu menurut Mister kurang karena apa? Karena belum ada yang memenuhi gizi seimbang, yaitu ada yang menyediakan jualan buah-buahan atau Hmm, sayuran seperti itu. lebih banyak makanan-makanan seperti jeroan nggak sih Iya, mister ya? nah itu juga kalau bisa anak-anak jangan sering-sering makan jeroan ya, karena jeroan mengandung banyak asam yang bisa menyebabkan kembung seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kita ini kan beberapa hari lagi nih kita mau ada acara mister di Mm-mm. sekolah namanya Food Fest. Iya. Nah, apa sih mister kaitannya Food Fest ini sama kegiatan apa itu hari gizi? Oke, jadi Food Fest ini memiliki tujuan. Yang pertama meningkatkan jiwa berwirausaha peserta didik sama meningkatkan eh, meningkatkan apa ya? Ke gizinya. Jadi anak-anak itu lebih konsen ke gizinya. Jadi lebih care lah ke gizi karena apa? Karena dia sudah bisa eh, membuat sendiri makanan dan tahu bahan-bahan yang digunakan itu aman semua. Kalau kita beli kan tidak tahu bahan yang digunakan itu apa aja. Hmm. Karena di luar sana kan banyak oknum-oknum penjual yang menambahkan bahan-bahan non food grade ditambahkan di makanan. Misal tahu dikasih formalin biar apa? Biar tahan lama. Terus bakso dikasih boraks biar apa? Biar tidak cepat basi. Nah, itu semua kan berbahaya kalau sampai masuk di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kanker. Seperti itu Arsita. Jadi ada dua poin yang Mister Tekanin. garis ya Iya. garis bawah, yaitu yang pertama meningkatkan jiwa berwirausaha, yang sama yang kedua mampu membuat makanan yang memenuhi gizi seimbang seperti itu. Nah, mister, tema kita ini kan makanan hits nih. Mm-mm. Nah, makanan hits itu cenderung makanan-makanan yang kurang sehat, mister. Mm-mm. Nah, itu gimana, mister? Acara ini tuh bisa nggak sih menjadi salah satu cara biar makanan orang ngejudge makanan modern itu nggak selalu nggak sehat gitu. Mm-mm. Ya, jadi semuanya ya berbalik lagi. Kalau kita berlebihan dalam memakan suatu apapun itu tidak baik. Misal kita makan kebanyakan karbohidrat, efeknya apa? Gemuk, obesitas. Nah, sama halnya makanan hits. Makanan hits kalau kita makannya sesuai porsinya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi eh, kita kan sering mengikuti makanan-makanan viral. Misal yang viral sekarang itu apa Bakso contohnya? aci Bakso aci, sebelah. seblak, itu semua terbuat dari tepung. Tepung itu mengandung pati. Kalau kebanyakan nanti menyebabkan eh, timbulan lemak-lemak itu di Waduh. perut, di dada itu ya. Jangan sampai kebanyakan makan tepung-tepungan juga. Itu tidak bagus. Makanan hits boleh tapi harus sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Tapi kan sekarang ini ya mister ya, orang-orang kan pasti berpikir makanan enak itu makanan yang nggak sehat. Wah, itu harus dihilangkan ya. Jadi kita bisa kok mengolah makanan sehat tapi enak ya. Contohnya alpukat kocok itu enak. Aduh. Itu juga sudah mengandung lemak jenuh, sudah mengandung karbohidrat juga. Jadi kalau kalian tidak ada waktu sarapan, cukup makan alpukat saja bisa terkandung memenuhi gizi seimbang seperti itu. Hmm, oke. Nah, mister ini ada harapan nggak sih buat acara ini? Harapannya anak-anak menjual makanan yang bervariatif ya. Jadi ada inovasi-inovasi makanan yang belum pernah terbayangkan dijual di Food Fest. Contohnya yang lagi viral sekarang ada meal scraps. Ya, itu. Meal scraps ya. Ya. Nah, itu eh, makanan-makanan yang viral kalau bisa diinovasi lebih ke healthy, misal ditambahkan umbi-umbian. Kemarin ada yang praktek PKWU membuat meal scrapes dari umbi ungu. Jadi ditambahkan unsur umbi-umbian sebagai penambah rasa.
jadi rasanya enak juga. Itu juga termasuk ke makanan sehat dan enak. Yang jelas viral juga itu ya. Iya, lagi viral juga. Nah, seperti yang disampaikan Mister ini tadi semuanya, ini kan yang penting kita itu mengkonsumsi makanan yang seimbang dan Iya. tidak berlebihan. Mungkin makanan-makanan viral ini kita boleh konsumsi asal tidak sembarangan dan tidak berlebihan. Nah, dan acara Food Fest ini juga bertujuan untuk melatih kita praktik di dunia kerja ya Mister ya. Ini Iya, kan kayak berjualan siap, gitu siap. kan. Nah, sebelum kita akhiri ini pembicaraan kita kali ini, Mister ada motivasi nggak sih buat kita buat hidup sehat selalu? Oke, jadi tadi Mister sudah menyiapkan 5 cara hidup sehat secara sains ya. Saya lihat dulu biar tidak salah. Waduh, ada Ini 5 teman-teman. dari artikel yang saya baca ya. Jadi ada 5 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu perhatikan gizi ketika memilih makanan. Jadi kalau kita memilih makanan harus memenuhi kelima gizi tadi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin sama mineral harus terkandung semuanya. Terus yang kedua, jangan menghindari sayur dan buah. Nah, generasi milenial ini ya biasanya nggak suka sayuran, buah-buahan karena sudah terbiasa makan junk food atau makan yang siap saji, sukanya MCD, Aduh. mixui. Kalau bisa sayuran dan buah-buahan harus dikonsumsi ya, meskipun 1-2 gak apa-apa. Terus yang ketiga, biasakan mencoba beragam makanan pokok. Makanan pokok kita sehari-hari kan nasi ya. Kalau bisa kita nyoba umbi-umbian deh, dari singkong, ubi ungu, terus makanan dari Papua, sagu. Itu kita coba gak apa-apa sebagai variasi makanan pokok. Terus ada lagi jagung itu termasuk makanan pokok juga. Ada namanya nasi jagung. Nah, itu juga bisa sebagai alternatif makanan. Terus yang keempat, biasakan sarapan pagi. Nah, ini problemnya anak-anak kalau orang tuanya tidak ada waktu untuk memasak, pasti kelewat sarapannya. Kalau bisa bisa makan yang mudah-mudah aja. Misal makanan pisang, itu kan mudah sebagai pengganti sarapan atau buah-buah yang lain. Kalau nggak ada waktu lagi, bisa beli di depan roti seperti itu buat pengganti sarapan. Terus yang terakhir nih, hindari terlalu banyak nyemil. Nah, ini anak-anak muda banget nih kalau nyemil. Mulai dari makaroni, aduh. Susah Mister itu, godaan. Iya, namanya nyemil tuh enak. Sedikit-sedikit tahu-tahu habis satu toples ya. Nyemil itu gak apa-apa tapi harus di manage sendiri, harus dibatasi, harus jangan banyak-banyak lah. Sehari 1 bungkus kecil aja gak apa-apa. Gitu. Kalau lagi nonton apalagi wah, satu. Iya itu otomatis tuh tangannya gerak sendiri. Iya. Jadi itu ya. Jadi ada 5 poin yang harus digarisbawahi. Udah itu aja, Arsita. Baik. Terima kasih ya Mister, ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi mohon ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi agar kita itu selalu hidup sehat. Nah, untuk Mister sendiri terima kasih banyak atas penjelasannya dan meluangkan waktu untuk acara podcast kali ini. Iya, siap. Terima kasih juga untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.